Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Handayani, pada mata kuliah Struktur dan Reaktivitas Senyawa Organik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang amida. Ya. Jadi amida itu masih bagian dari senyawa karbonil. Jadi ini adalah video ketiga yang membahas tentang senyawa karbonil, di mana video pertama itu membahas tentang adisi terhadap aldehid dan keton. Kemudian video yang kedua itu membahas sintesis ester malonat dan sintesis ester asetoastat. Linknya nanti bisa dilihat di akhir video. Kemudian untuk kali ini saya akan membahas senyawa karbonil pada gugus amida. Bagaimana reaksinya, bagaimana cara sintesisnya, dan bagaimana tata namanya. Untuk materi ini dan materi sebelumnya itu referensi yang saya pakai sama, yaitu Organic Chemistry dari John McMurray edisi ke-9. Nah, amida itu merupakan salah satu turunan dari asam karboksilat, ya. Di mana turunan asam karboksilat itu ada beberapa di sini. Ada asid halid, asid anhidrit, kemudian ester, tioester amida, dan tiofosfat. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah amida. Secara umum, amida itu adalah turunan asam karboksilat dengan menggantikan gugus hidroksil dengan gugus amina. Amida merupakan turunan asam karboksilat yang paling tidak reaktif, sehingga paling banyak terdapat di alam. Dan yang paling sering kita temui adalah protein, ya, karena ada di tubuh kita protein itu. Ada di kulit, di kuku, di rambut, dan lain-lain. Nah, seperti ester, amida itu ada berlimpah di makhluk hidup, baik manusia, pada hewan maupun pada tumbuhan. Nah, seperti protein, asam nukleat, dan banyak bahan-bahan farmasi itu mempunyai gugus fungsi amida RCONH2. Nah, ini stabil karena banyak terdapat di alam dan paling tidak reaktif, ya. Paling tidak reaktif. Nah, ini beberapa contoh amida, ya, baik sintesis maupun apa yang ada di alam. Di antaranya ada urea untuk pupuk, kemudian sakarin untuk pemanis buatan, kemudian ada aspartam, itu juga pemanis buatan, di mana aspartam itu tersusun dari asam amino, ya. Asam amino, asam aspartat,
kemudian fenilalanin, dan terakhir dengan metil ester. Ini di amino, jadi ini ada rantai utamanya N, C-chiral, C-karbonil, kemudian N, C-chiral, C-karbonil, dan seterusnya. Kemudian ini acetaminophen itu biasanya digunakan sebagai obatan dan contoh yang lain. Nah, itu banyak kita temukan. Kemudian yang ini yang tadi sudah kita sebutkan di depan, amida yang terdapat pada protein ya. Jadi ada RCON, ini gugus amida. Ini ada lagi RCON. Itu gabungan dari asam amino. Kemudian ada di sini amida siklis ya, biasa disebut lactam. Nah, itu seperti contohnya di sini ada penisilin G. Kemudian contoh lain adalah ribonukleotida. Itu berlimpah di alam. Sifat-sifat secara umum, sifat-sifat amida umumnya itu padatan yang tidak berwarna, tidak berbau, larut dalam air dan alkohol. Nah, itu umumnya. Jadi mungkin nanti ada beberapa bagian kecil yang tidak seperti itu sifatnya. Kemudian kelarutannya dalam ether itu kecil karena ether itu non polar. Kemudian titik didihnya itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa lain dengan berat molekul yang sama ya, karena amida itu bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul amida sendiri. Oke, berikutnya kita akan belajar tata nama amida. Ini ilustrasinya adalah nikotinamid, semacam obat-obatan yang memiliki gugus amida. Untuk tata nama amida itu cukup sederhana ya. Untuk amida yang tidak tersubstitusi, jadi masih memiliki gugus NH2, ini tidak tersubstitusi, hidrogennya tidak diganti, itu namanya sederhana, tinggal mengganti akhiran OH pada asam karboksilat dengan amida. Misalnya ini kalau asam karboksilat itu CH3COOH itu asam astat, maka kalau amida namanya aset amida. Jadi asam OH-nya diganti dengan amida, aset amida. Rantai utamanya adalah yang ini. Kemudian yang tengah ini ada 6 atom karbon heksan, kemudian tinggal diberi akhiran amida, jadi heksanamida. Kemudian yang terakhir itu contoh jika misalnya ada siklisnya, tinggal mengganti nama asam karboksilat menjadi karboksamida. Jadi ini siklopentan, kemudian yang ini karboksamida. Jadi sederhana. Ini untuk yang amida tidak tersubstitusi. Baik, berikutnya untuk amida yang tersubstitusi, rantai utamanya tetap sama ya, yang ini rantai utama. Kemudian tinggal kita lihat pada nitrogen, hidrogennya disubstitusi dengan apa? Misalnya salah satu hidrogen disubstitusi dengan metil,
maka namanya tinggal kita lihat metilnya terikat pada N, maka namanya N-metil. Kemudian tinggal rantai utamanya 3 karbon, diberi nama propan dengan akhiran amida. Jadi namanya N-metil propanamida. Kemudian jika substituennya 2, ini substituennya etil, 2 buah etil yang terikat pada N, maka namanya adalah NN dietil. Kemudian sebutkan alkilnya, rantai utamanya ya, yang di sebelah kiri itu ada sikloheksan. Kemudian karena ada karbonilnya, maka namanya adalah NN dietil sikloheksan karboksamida. Jadi tata namanya sederhana. Lalu ada beberapa nama trivial. Seperti yang tadi ada cincin laktamnya. Itu yang ini namanya penicillin atau penicillin G. Kemudian yang di bawah ini ada capalexin. Jadi sama-sama beta laktam ya. Kemudian bagaimana kita memberi nama beta laktam dan seterusnya, itu bisa kita lihat di sebelah kanan. Untuk cincin siklis yang tengah ini misalnya, cincin siklis anggota 5 ya. Jika kita hitung dari karbonilnya, ini yang karbon yang berdekatan dengan karbonil itu karbon alfa, beta, gamma. Nah, yang seperti ini disebut gamma laktam, gamma butirolaktam. Kemudian kalau yang anggota 6 setelah gamma ada delta, namanya delta valerolaktam. Kemudian ini alfa, ini beta, maka namanya beta propiolaktam. Nah, ini ada alfa, ini beta, maka disebut beta laktam. Oke, itu untuk tata nama amida. Kemudian kita akan belajar tentang sintesis amida. Ini ada gambar kopi ya. Nah, jadi biar biasanya untuk meningkatkan konsentrasi minum kopi pekat ya. Padahal kalau pekat itu konsentrasinya tinggi. Kalau ditambah air, encer. Kalau orang-orang bilang yang meningkatkan konsentrasi adalah kopi ya. Terus ada diminta minum air. Kalau ditambahkan air itu malah mengurangi konsentrasi karena jadi encer. Tapi kalau haus gitu ya, haus ya biasanya terus konsentrasi hilang, terus minum air. Baik, sebelum kita belajar tentang bagaimana reaksi amida dan cara sintesis amida, kita review kembali jenis karbonil yang sudah kita pelajari ya. Pada reaksi kondensasi aldol itu kita sudah mempelajari mekanisme reaksi adisi terhadap aldehid dan keton. Ini ada yang di biru-biru, ini perlu diperhatikan. Sedangkan sekarang kita akan belajar reaksi pada amida ya. Amida itu turunan asam karboksilat. Nah, biasanya rumus umumnya seperti ini. Ada Y di sini warna hijau. Nah, apa bedanya RCOY yang warna hijau dengan RCOH dan RCOR? Nah, yang warna hijau ini untuk turunan asam karboksilat, Y itu adalah leaving group.
Jadi bedanya adalah untuk turunan asam karboksilat itu karbonil yang mengikat leaving group. Jadi nanti mekanisme reaksinya berbeda dengan aldehid dan keton. Karena untuk aldehid dan keton itu tidak punya leaving group. Nah, itu sangat mempengaruhi proses mekanisme reaksi ya. Jadi untuk mekanisme reaksi secara umum pada turunan asam karboksilat itu ini turunan asam karboksilat, kemudian ada nukleofil. Jadi mekanisme reaksinya prinsipnya sebenarnya sama ya. Kita tinggal mencari mana yang kaya elektron, itu adalah nukleofilnya. Kemudian mana yang punya sisi miskin elektron, maka itu adalah elektrofilnya. Nah, kalau kita belajar senyawa karbonil, biasanya memang elektrofilnya adalah C-karbonil, daerah yang miskin elektron. Kemudian kita beri nukleofil, diadisi dengan nukleofil. Nah, harusnya masih ingat ya, nukleofil itu ada 3 macam. Yang pertama itu biasanya bermuatan negatif. Yang kedua itu ada heteroatom, yang ketiga ada ikatan rangkap. Nah, jadi nukleofilnya nanti salah satu dari 3 itu. Kemudian mekanisme reaksinya, nukleofil menyerang C-karbonil, di sini yang miskin elektron, sehingga C-karbonilnya nanti akan melebihi aturan oktet ya. Karena awalnya sudah mempunyai 4 pasang elektron, kemudian menerima pasangan elektron lagi dari nukleofil. Sehingga salah satu pasangan elektron harus digeser. Nah, ini kemungkinan digesernya adalah ke arah oksigen karena dia elektronegativitasnya tinggi. Kemudian kita lihat intermediate-nya, di sini intermediate-nya. O-nya jadi negatif karena menerima pasangan elektron dari ikatan rangkap ya. Nah, kemudian muatan negatif pada O itu kembali ke C membentuk ikatan rangkap. Kemudian dengan melepas leaving group. Nah, kalau yang reaksi adisi pada aldehid dan keton yang tidak punya leaving group, yang ini tidak punya leaving group, ini sekedar mengingat kembali ya, dulu begini. Hasilnya adalah R, C, O min, R, N nukleofil, kemudian berikutnya adalah ditambahkan asam. Demikian, karena tidak punya leaving group. Nah, kalau untuk turunan asam karboksilat dia punya leaving group. Nah, sehingga ini Y-nya dilepas. Sehingga kemudian didapatkan hasil dan leaving group. Nah, untuk amida leaving groupnya adalah NH2. Nah, ini adalah cara pertama untuk mensintesis amida ya. Jadi konversi dari asid halid menjadi amida dengan cara aminolisis. Nah, seperti pada saat menyiapkan ester, untuk menyiapkan ester itu kan dibutuhkan asid klorida dengan alkohol. Nah, untuk membuat amida itu diperlukan ya, cara yang paling umum adalah mereaksikan asid klorida dengan amina. Mungkin kadang bingung ya, di sini disebut asid halida itu mungkin biasanya kalau di bahasa Indonesia kita pakai
asil halida. Jadi asid klorid ini bukan hidroklorid asid ya. Jadi beda, kalau hidroklorid asid itu HCl, kalau asid klorid yang dimaksud di sini adalah ini. Jadi ini cara mensintesis amida menggunakan asid klorid dan direaksikan dengan amina. Bisa kita lihat di sini, kalau yang direaksikan adalah amonia, asid klorid dengan amonia, kita cari nanti mekanisme reaksinya mestinya nukleofilnya adalah NH3 ya, punya heteroatom di sini. Kemudian ini yang miskin elektron, jadi ini ke sana. Nanti didapatkan amina primer, amida. Kemudian untuk membuat ini amida sekunder itu dibutuhkan amina primer. Untuk mekanisme reaksinya sama, kemudian untuk amida trisubstitusi itu kita pakai bahan amina sekunder ya. Kalau amina tersier atau trisubstitusi amina itu tidak bisa digunakan untuk mensintesis amida. Nah, kira-kira kenapa? Silahkan dipelajari. Jadi, kalian bisa mencoba mekanisme reaksi sintesis amida dengan bahan asid halid. Jadi, reaksi adisi nukleofilik terhadap asil klorida. Kalau kita perhatikan contoh reaksi di sini, di mana kita mensintesis 2-metil propanamida menggunakan bahan dasar 2-metil propanoil klorida. Nah, ini kenapa dibutuhkan 2 mol amonia gitu ya. Karena nanti di akhir reaksi kan akan terbentuk HCl. Nah, HCl-nya itu nanti akan ditangkap oleh 1 molekul amonia, 1 ekuivalen amonia untuk membentuk garam amonium klorida. Jadi di sini untuk membentuk amida dibutuhkan 2 ekuivalen amonia. Nah, padahal amonia itu mahal ya, jadi bisa diusahakan bagaimana caranya agar kita hanya menggunakan 1 molekul amonia saja. Kemudian untuk menangkap H plusnya mungkin kita bisa pakai reagen yang lebih murah. Kita bisa pakai basa yang lebih murah seperti NaOH. Nah, kira-kira bagaimana mekanisme reaksinya? Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa elektrofilnya adalah di sini C karbonil ya. Kemudian salah satu amonia itu akan menyerang C karbonil. Saya panah ke bawah, jadinya CH, CH3, CO min, kemudian ada Cl, kemudian NH, NH3-nya pakai plus ya.
karena melepaskan sepasang elektron, jadi dia bermuatan positif. Kemudian ini kan tadi yang bereaksi baru 1 molekul NH3. Kemudian dilanjutkan kembali nanti ditambahkan dengan NH3 lagi ya. Nah, ini muatan negatif dari O membentuk ikatan rangkap kembali. Kemudian Cl-nya lepas sehingga C karbonilnya tetap oktet. Kemudian ini masih ada 1H+. 1H+, nah itu kan biasanya ditangkap oleh Cl ya, membentuk HCl. Maka biar tidak terbentuk HCl, maka ditambahkan satu molekul lagi NH3. Ini jadi nanti menjadi NH4+, kemudian menangkap Cl ya. Jadi nanti hasilnya ke sana. Didapatkan hasil amida dan garam amonium klorida, sehingga tidak terbentuk HCl di situ. Nah, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa amonia itu mahal ya, amonia itu mahal, maka yang tahap kedua ini bisa diganti dengan OH- ya, OH-, misalnya dari NaOH, Na plus OH-. Jadi OH-nya menangkap H+, kemudian Cl-nya lepas dengan menangkap Na. Jadi nanti di akhir reaksi hasilnya adalah amida yang di atas ini plus NaCl plus H2O. Oke, ada contoh. Nah, ini ada contoh ya. Selain amina, karena aminanya tadi mahal, jadi ini aminanya hanya 1 mol, 1 ekivalen, kemudian ditambahkan NaOH. Nah, NaOH-nya ini digunakan untuk menangkap H+ dan menangkap Cl yang lepas, sehingga nanti didapatkan di sini Cl. Mekanisme reaksinya sama, ini yang kayak elektron, elektroatomnya begini ke sana, kemudian ini ke sana ya. Bisa saya gambarkan biar mudah. Ini saya tuliskan sebagai R gitu ya di sini. R CO, ini single bond ya. CO negatif. Kemudian ada Cl, kemudian ada N, wah sesak, ini nggak muat, O, kemudian ada H, dan ini plus ya, karena melepas pasangan elektron. Kemudian ini O-nya balik membentuk ikatan rangka, Cl-nya lepas menjadi Cl-, kemudian ditambahkan NaOH, OH-nya ini negatif, Na-nya plus. Kemudian OH-nya menangkap H+, kemudian Cl-nya menangkap Na. Sehingga hasilnya adalah ini, dan mungkin plus H2O. Gitu. Untuk mekanisme reaksi selengkapnya, saya harap kalian kalau mengerjakan dalam satu baris itu hanya ada satu panah reaksi, biar tidak membingungkan ya. Misalnya ada beberapa tahap ya, setiap langkah itu satu panah reaksi menghasilkan produk, kemudian produknya ditulis ulang di bawahnya, kemudian dilanjutkan reaksi berikutnya. Begitu, sehingga tidak akan membuat bingung.
Kita lanjutkan kembali ya. Berikutnya konversi ester menjadi amida. Ester bereaksi dengan amonia atau amina itu menghasilkan amida, tapi reaksi ini jarang digunakan ya, karena cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan asid klorida tadi, asil halida. Ini mekanisme reaksinya ya sama seperti tadi, silahkan dicoba ya. Jadi jangan hanya mengandalkan video ini, sebenarnya video ini hanya untuk membantu dan kalian bisa mempelajari lebih dalam dengan membuka bukunya ya, dengan buka referensi yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, itu tadi adalah cara sintesis amida. Kemudian kita akan lanjut ke reaksi-reaksi yang terjadi pada amida ya. Amida dapat mengalami reaksi hidrolisis untuk menghasilkan asam karboksilat yang membentuk kembali asam karboksilat. Jadi semua turunan asam karboksilat itu kalau terhidrolisis akan kembali menjadi asam karboksilat. Nah, reaksi hidrolisis itu bisa berjalan baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Ya. Namun kondisi yang dibutuhkan untuk hidrolisis amida itu lebih ekstrim daripada hidrolisis turunan asam karboksilat yang lain ya. Kalau untuk hidrolisis dalam suasana asam itu dapat dilakukan dengan cara menambahkan air pada amida yang sudah terprotonasi. Karena amida punya karbonil, nah kalau pada suasana asam biasanya langkah pertama adalah protonasi, di mana H+ itu nempel pada oksigen karbonil gitu. Nah, kemudian baru kita lihat mekanismenya. Nah, ini secara umum mekanisme reaksi hidrolisis amida pada suasana asam ya. Ini H3O+ itu H+ dan H2O. Jadi direaksikan dengan air dengan katalis asam. Biasanya asam yang digunakan adalah asam kuat. Nah, langkah pertama itu adalah protonasi namanya. Protonasi itu adalah terikatnya H+ oleh oksigen karbonil. Itu sehingga terbentuklah ini OH positif ya. Kenapa OH positif? Karena oksigen memberikan sepasang elektron kepada H, sehingga O-nya jadi bermuatan positif. Nah, O yang bermuatan positif itu kan tidak stabil, ya, tidak stabil. Jadi nanti saat ditambahkan air, saat ditambahkan H2O, O-nya menyerang C karbonil, maka C karbonil melebihi aturan oktet sehingga sepasang elektron itu bergeser ke arah O yang tadi bermuatan positif sehingga O-nya menjadi netral.
Kemudian kita harus selalu ngecek muatannya ya. Di sini kan muatannya positif 1, maka hasilnya harus positif 1. Jangan pernah lupakan muatan. Biasanya di sini kurang teliti sehingga muatannya ketinggalan. Jadi saya ingatkan kembali, selalu harus dicek muatannya. Nah, ini kenapa O di sini ganti bermuatan positif ya? Karena dia memberikan pasangan elektron ke arah C karbonil. Begitu kemudian karena NH2 ini kan punya pasangan elektron bebas dan berdekatan dengan OH positif. Jadi nanti pasti ikatan OH ini akan diberikan ke arah O untuk menetralkan O, sehingga hanya lepas sebagai H positif dan ditangkap oleh N. Jadi nanti menjadi NH3 positif. Jadi positifnya pindah sini. Total muatannya tetap plus 1 ya. Kemudian ditambahkan H2O lagi, H2O lebih lanjut. Untuk menangkap H yang terikat pada O yang tadi ya. Ini hanya ditangkap sebagai H+, kemudian ikatannya kembali membentuk ikatan rangkap karbonil. Kemudian NH3-nya itu akan dilepas sebagai leaving group. Nah, tadi kan kalau reaksi pada turunan asam karboksilat yang punya leaving group, maka pada akhir reaksi leaving group-nya akan pergi. Ya, namanya juga leaving group ya. Jadi dia akan pergi. Nah, perginya naik jet plane ya. Leaving on a jet plane. Nah, ini pergi. NH3-nya lepas. Lepasnya kenapa tidak sebagai NH3 positif? Karena dia lepas sambil membawa pasangan elektron sehingga positifnya jadi netral. Nah, kemudian H2O ini mengikat H+, maka dia terbentuk H3O+. Jadi total muatan di sini tetap positif 1. Kemudian terbentuklah asam karboksilat. Karena tadi di depan semua turunan asam karboksilat kalau mengalami hidrolisis maka dia akan kembali menjadi asam karboksilat. Nah, ini adalah hidrolisis amida pada suasana asam. Kemudian bisa kita lihat bagaimana mekanisme reaksi adisi pada mekanisme reaksi hidrolisis pada amida pada suasana basa. Ini hidrolisis basa. Hidrolisis basa terjadi melalui reaksi adisi nukleofilik H2O pada C karbonil di gugus amida. Kemudian diikuti dengan pelepasan NH2, pelepasan leaving group ya. Nah, mekanisme reaksinya sama. Di sini nukleofilnya adalah OH- ya, karena pakai basa, mungkin bisa ditambahkan NaOH sehingga akan membentuk OH-. OH-nya menyerang C karbonil, kemudian C karbonilnya
menggeser pasangan elektron ke arah O, sehingga didapatkan ini. Jadi ini total negatif 1, di sini total juga negatif 1. Saat leaving groupnya pergi, NH2 pergi sambil membawa pasangan elektron, maka muatannya negatif 1. Nah, asam karboksilat, H pada asam karboksilat itu mudah lepas, dan kalau dalam sistem dia bercampur dengan NH2 yang bermuatan negatif, maka biasanya NH2 negatif akan menangkap H asam, ya, H asam, sehingga dia menjadi NH3 dan ion karboksilat. Nah, itu adalah reaksi hidrolisis amida pada suasana basah. Nah, jadi ini rumus umum ya, nanti kalau misalnya ada latihan soal, amidanya itu R-nya vinil misalnya, tinggal mengganti R dengan vinil. Oke, berikutnya adalah konversi amida menjadi amina dengan melalui reaksi reduksi. Nah, biasanya kalau reaksi reduksi itu kita menggunakan hidrida ya. Dan agen hidrida yang terkenal itu adalah LiAlH4. Yang bereaksi adalah H negatif. Nukleofilnya nanti adalah H negatif karena dia bertindak sebagai hidrida tadi ya. Ini adalah contoh reaksinya. Agen pereduksinya LiAlH4 di ether, kemudian ada H2O. Biasanya mekanisme reaksi oksidasi reduksi dalam kimia organik itu jarang ditemui, namun di buku-buku tertentu tetap ada ya. Jadi ini ada mekanisme reaksi reduksi ya. Adisi nukleofilik hidrida ke karbonil pada amida. Jadi ini H negatif sebagai nukleofil yang menyerang C karbonil. Nah, nanti leaving groupnya adalah NH2. Ini nanti mekanisme reaksi yang lebih lengkap bisa dicek di buku ya. Jadi selama setiap langkah kalian cek muatannya, kemudian dicek jumlah atomnya, apakah tetap sama sebelum dan sesudah reaksi. Nanti akan meyakinkan kita bahwa mekanisme reaksi yang kita usulkan itu sudah benar. Gitu. Nah, ini hasilnya adalah suatu amina. Di sini melalui pembentukan ion iminium ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi di sini tadi O negatif, kemudian mengapa menangkap ALH3 ya. LiAlH3, kemudian karena LiAlH4 mestinya ya ada satu hal lagi, ini hanya bermuatan negatif sehingga LiAlH3-nya jadi negatif 1. LiAlH3 itu totalnya negatif 1. Li-nya itu plus 1 mestinya. Kemudian ini jadinya terikat di
Sorry. Kalau ini plus 1, sedangkan totalnya negatif 1, jadi mestinya ALH3 itu negatif 2 ya. Ya. Ini plus 1, salah. Totalnya plus 1 karena ini yang lepas negatif 1 dan ini plus 1, jadi ini kebalik. Baik, kita lanjutkan. Tadi jadinya ALH3 itu mestinya netral, kemudian O negatifnya lepas ya. O negatifnya lepas. Kemudian karena melepas sepasang elektron sehingga C-nya itu menjadi hanya 3 pasang, maka dia akan menerima pasangan elektron bebas dari NH2 untuk membentuk ikatan rangkap dengan melepas OALH3. Jadi ini perlu dilengkapi. Kemudian ada hidrida masuk lagi, satu lagi ya. Hidrida masuk lagi ke sini, kemudian ikatan rangkapnya menetralkan muatan positif pada N. Jadi ini nanti mestinya masih ditambah OALH3. Nah, itu untuk mekanisme reaksi reduksi. Jadi kalau amida direduksi, maka dia akan menjadi amina. Ya, hanya menggantikan jumlah karbonnya tetap, hanya menggantikan oksigen dengan 2 buah hidrogen. Nah, ini contoh reaksi amida siklis dalam bentuk laktam. Ini jadinya laktam apa tadi ya? Alfa, beta, gamma. Ini gamma laktam ya. Reaksi reduksi dengan menggunakan LeAlH4 didapatkan amina siklis. Nah, ini bisa dicoba mekanisme reaksi pembentukan reaksi amida menjadi amina. Cari sumbernya di bukunya ya. Oke, berikutnya ini yang terakhir, reaksi amida menjadi amina juga. Kalau yang tadi itu karbonnya tetap ya, reaksi reduksi menggunakan hidrida. Reaksi reduksi menggunakan hidrida itu RCONH2 dengan hidrida H negatif, hasilnya adalah RCH2NH2. Jadi yang hilang adalah oksigennya. Nah, kalau reaksi amida menggunakan Hofmann rearrangement pakai tata ulang, itu yang hilang adalah karbonilnya. Jadi
rantai karbonnya berkurang 1. Jadi kelihatan bedanya dengan reaksi reduksi ya. Nah, ini mekanisme reaksi dari amida menjadi amina menggunakan tata ulang Hofmann. Ini cukup panjang dan nanti akan dipelajari pada mata kuliah kimia organik fisik. Jadi mungkin biar tidak berinterferensi, di sini hanya saya sampaikan secara rumus umum ya. Nah, kalau ada yang ingin mempelajari, maka bisa membuka buku McMurray tadi, Organic Chemistry edisi ke-9 pada halaman 804 pada chapter 24. Jadi silahkan dibuka dan dipelajari sendiri. Oke, berikutnya ini adalah contoh untuk reaksi menggunakan Hofmann rearrangement. Jadi ini kehilangan CO. Bisa dicoba mekanisme reaksinya ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita lihat dulu contoh-contoh amida di kehidupan sehari-hari ya. Jadi biar belajarnya itu tidak abstrak dari tadi hanya mekanisme reaksi, kita tambahkan di sini apa toh amida yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Barangkali tiap hari itu sebenarnya kita ketemu senyawa yang mengandung amida, hanya kita belum tahu. Nah, nanti setelah mengikuti video ini, harapannya nanti kalau menemukan barang-barang baik kosmetik, obat-obatan, minuman, farmasetikal, itu kita bisa melihat ini mengandung amida tidak ya. Gitu. Nah, contoh yang pertama, ini adalah lidocaine. Lidocaine itu adalah anestesi lokal. Misalnya mungkin kalau ke dokter gigi gitu ya, mau cabut gigi. Nah, itu biasanya dibuat mati rasa lokal ya. Tidak perlu dibius semuanya sampai pingsan baru dicabut giginya ya. Jadi pakai lidocaine. Itu rumus strukturnya. Jadi mulai sekarang mulai perhatikan kalau menemukan obat-obatan kosmetik atau apapun gitu, bisa dilihat mengandung gugus fungsi apa. Ya, ada lidocaine. Kemudian apalagi? Oh ya, sulfonamida. Ini sangat umum ditemui ya. Sulfonamida itu jadi seperti amida, tetapi C-nya itu diganti dengan sulfat. Nah, ini C karbonilnya itu pakai sulfat. Nah, gugusnya jadi agak berbeda. Beberapa sulfonamida itu kadang diturunkan dari asam sulfonat dengan menggantikan gugus hidroksil dengan gugus amina. Nah, dan dalam kedokteran biasanya sulfonamida itu biasanya menjadi kata lain dari obat-obatan sulfa yang merupakan turunan dari sulfanilamid. Nah, ini amida yang saya sukai ya. Banyak orang yang suka amida yang ini. Ini ada amidanya. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam bahan alam metabolit sekunder ini masuk dalam alkaloid ya, masuk dalam alkaloid. Dan ini gambarnya saya ambil dari webnya itu. Kemudian nampaknya semua orang suka kopi ya, walaupun tidak semua orang boleh minum kopi sembarangan.
Jadi yang tidak bisa minum kopi seperti saya, itu cukup mencium baunya, itu sudah puas ya, baunya harum. Ini ada lagi alkaloid yang di sini mengandung amida. Strychnine itu namanya ya, strychnine. Biasanya itu diisolasi dari tanaman Strychnos vomica. Nah, ini fungsinya biasanya untuk apa ya, racun ya. Sampai ada novel Agatha Christie. Nah, itu salah satu penulis kesukaan saya. Itu biasanya kalau ada kasus pembunuhan di situ, dia menggunakan strychnine. Karena kalau sudah dikonsumsi di tubuh itu susah terdeteksi. Dan kalau di novel ini bukan berarti saya ngajari untuk meracun ya. Saya hanya mengajarkan struktur amida. Nah, kalau di novel Agatha Christie itu diberikan sedikit demi sedikit dan efeknya juga akan timbul sedikit demi sedikit sehingga susah untuk dibuktikan melalui forensik. Itu di novel ya, jangan ditiru. Kemudian tentu saja ada latihan. Nah, ini latihan untuk dikerjakan, semua mengerjakan dan di-upload di Classroom ya. Nanti saya buat slotnya. Ada 5 soal di sini. Dan kelima-limanya harus ada mekanisme reaksi yang benar ya. Pakai arah panah reaksi yang benar. Jadi setiap pergeseran elektron, setiap perpindahan elektron, pemutusan ikatan, dan pembentukan ikatan baru itu harap ditunjukkan dengan anak panah ya, yang menunjukkan arah pergeseran elektron. Nah, ini ada 2 latihan yang bisa dikerjakan. Nah, kalau yang ini bukan amida ya, penyegaran timeline ini namanya. Ada amidanya, ding. Nah, Hamnida, terima kasih atas perhatian Anda di video kali ini. Ini ada nyelip nih, nyelip 1. Bukan K-pop idol. K-pop juga, ding. Kalasan pop ya. Bukan Korean. Baik, demikian kuliah kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan untuk summary-nya bisa diisi sendiri. Nah, silahkan. Semoga kuliah hari ini bermanfaat dan tidak membuat tambah bingung. Terima kasih. Kemudian untuk yang video karbonil sebelumnya bisa dilihat pada link di atas. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.